Baik, perkenalkan nama saya Imade Bagus Cahya Wibawa, NIM 19026121034. Saat ini saya adalah dokter muda yang sedang menjalani stase di Departemen Anestesiologi dan Terapi Intensif FK Unit RSUP Sanglah Denpasar. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai terapi cairan dan juga saya akan membahas mengenai jenis-jenis cairan infus itu sendiri. Jadi sebelum kita membahas mengenai terapi cairan, ada baiknya kita mengetahui tentang fisiologi cairan tubuh terlebih dahulu. Jadi pertama yang akan saya bahas adalah komposisi daripada cairan tubuh itu sendiri. Jadi untuk komposisi cairan tubuh pada perempuan maupun laki-laki itu berbeda. Pada laki-laki komposisinya itu 60% dari berat badan, sedangkan pada perempuan itu 55% dari berat badan. Nah dari fluidnya ini, dari jumlah cairan yang ada di seluruh tubuh, 2/3-nya itu berada di dalam sel atau intracellular fluid, dan hanya sepertiga dari 60% atau sekitar 20% dari berat badan itu merupakan cairan ekstraseluler. Nah, cairan ekstraseluler ini pun tidak semua berada di dalam darah, karena 80% daripada cairan ekstraseluler itu berada di interstisial, berada di ruang interstisial, dan hanya 20% itu berada di intravaskuler atau dalam bentuk plasma. Lalu selanjutnya tentang komposisi elektrolit yang terdapat pada cairan tubuh. Jadi pada cairan ekstraseluler yang terdiri dari plasma dan interstisial, elektrolit yang lebih dominan itu adalah natrium dan klorida. Sedangkan pada intraseluler itu yang lebih banyak itu adalah kalium dan organik fosfat. Nah, keseimbangan elektrolit dalam cairan tubuh ini harus bisa kita jaga, karena apabila tidak dapat terjadi gangguan elektrolit yang bisa menyebabkan berbagai kelainan seperti contohnya diare dan lain sebagainya. Selanjutnya saya akan membahas tentang keseimbangan cairan. Jadi keseimbangan cairan itu akan ditentukan dari intake maupun output daripada cairan. Yang mana intake itu berasal dari konsumsi air, konsumsi makanan yang mengandung air juga, dan produk metabolisme yaitu air hasil dari oksidasi. Untuk volumenya dari minum itu 1.400 sampai 1.800 ml, dari makanan 700 sampai 1.000 ml, dan produk metabolisme itu 300 sampai 400 ml. Sehingga totalnya itu adalah sekitar 1.800 sampai 2.500 ml per hari. Nah, karena intake-nya 1.800 sampai 2.500, maka output-nya juga seharusnya sekitar sama. Jadi intake dan output itu harus seimbang untuk menjaga keseimbangan dari cairan itu sendiri. Nah, sumber dari output-nya itu sendiri dari feses itu biasanya 100 ml, dari urin 1.200 sampai 1.500 ml, dari paru-paru 300 sampai 500 ml, dan keringat 600 sampai 800 ml. Nah, selanjutnya apa tujuan dari terapi cairan? Jadi tujuan dari terapi cairan itu adalah untuk mengganti cairan yang hilang, lalu untuk mencukupi kebutuhan per hari, mengatasi kondisi-kondisi seperti shock, mengkoreksi dehidrasi, dan mengatasi kelainan akibat terapi-terapi lain. Nah, prinsip daripada terapi cairan ini sebenarnya bisa secara sederhana bisa dibagi menjadi dua, yaitu terapi yang bersifat resusitasi dan maintenance atau rumatan. Untuk resusitasi ini, contohnya itu apabila kita melakukan terapi cairan pada keadaan-keadaan yang mengancam nyawa, seperti misalnya shock, dan lain sebagainya. Sedangkan yang rumatan itu, kita berikan cairan hanya untuk mempertahankan cairan masuk dan cairan keluar, seperti keseimbangan cairan yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, untuk yang cairan resusitasi bisa kita gunakan kristaloid maupun koloid, dan untuk yang maintenance kita bisa berikan elektrolit dan nutrisi. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang cairan kristaloid terlebih dahulu. Jadi cairan kristaloid itu merupakan larutan primer yang digunakan dalam terapi intravena di rumah sakit. Nah, cairan kristaloid ini merupakan salah satu cairan untuk resusitasi awal pada pasien dengan shock hemoragik dan shock septik, dan juga pada kasus-kasus seperti pasien luka bakar, trauma kepala, dan juga pada plasmafaresis. Nah, kristaloid ini memiliki komponen atau komposisi yang mirip dengan cairan ekstraseluler, sehingga dia half-life di intravaskulernya itu tidak akan terlalu lama. Nah, untuk tonisitas kristaloid itu, tonisitasnya itu adalah menggambarkan konsentrasi elektrolit yang dilarutkan dalam air dibandingkan dengan
tonisitas dari plasma tubuh. Jadi tonisitasnya itu ada 3, ada isotonik, yang mana itu berarti konsentrasinya itu sama dengan konsentrasi partikel intraseluler. Ada hipertonis, yang berarti konsentrasi cairannya lebih besar daripada intraseluler. Untuk hipotonis berarti dia lebih kecil dibandingkan konsentrasi partikel intraseluler. Saya akan membahas dari cairan kristaloid yang isotonik terlebih dahulu. Jadi ada banyak sekali cairan kristaloid. Untuk yang isotonik itu contohnya ada normal salin atau NaCl 0,9%, yang mana komposisinya Na-nya 154 mEq dan Cl-nya 154. Lalu osmolaritasnya itu dia di 308 miliosmol per liter. Untuk indikasi dari penggunaan normal salin ini biasanya kita gunakan pada resusitasi cairan, pada kasus-kasus diare, luka bakar, gagal ginjal akut, acidosis diabetikum, hiponatremi, dan kontraindikasinya itu pada pasien-pasien dengan hipertensi, preeklamsi, gagal jantung kronis, gagal ginjal, dan sirosis hepatis. Untuk cairan kristaloid isotonik yang kedua adalah ringer laktat, yang mana dia komposisi Na-nya itu 130-140 dengan K4-5, Ca2-3, Cl 109-110, dan dia mengandung laktat 28. Untuk osmolaritasnya itu 273 miliosmol per liter. Indikasinya pada kasus-kasus dehidrasi, shock hipovolemik, shock hemoragik, acidosis metabolik. Lalu untuk suplai ion bikarbonat pada kasus luka bakar, diare, dan KAD. Kontraindikasinya itu pada pasien-pasien dengan gangguan metabolisme laktat, karena di sini mengandung laktat, pada pasien dengan Addison disease, transfusi darah, dan gangguan hepat. Lalu cairan isotonik selanjutnya adalah KN yang 3A dan KN 3B. Jadi untuk KN ini komposisinya itu Na-nya 50, Cl 50, K10-20, dan mengandung glukosa 27. Osmolaritasnya itu 260 miliosmol per liter, di mana indikasinya ini untuk keumatan cairan dan elektrolit, terutama untuk keumatan kalium dengan asupan pada pasien-pasien dengan asupan oral yang terbatas. Nah, kontraindikasinya ini pada pasien dengan hiperkalemi, Addison disease, acidosis laktat, aritmia, oliguria, dan severe hepatic injury. Terus selanjutnya ada ringerfundin. Ringerfundin ini mengandung Na145, K-nya itu sedikit 4, Ca5, Mg2, Cl109, lalu mengandung asetat dan maleat. Untuk osmolaritasnya itu 309 miliosmol per liter, di mana indikasinya itu untuk dehidrasi isotonis pada DHF, brain trauma, dan shock hemoragik. Kontraindikasinya pada kasus-kasus tidak boleh pada pasien hipervolemi, gagal ginjal, edema umum berat, hiperkalemi, hiperkalsemi, dan alkalosis metabolik. Selanjutnya adalah cairan kristaloid yang hipotonik. Itu ada KN1B dan NaCl 0,45, sama ada juga DSW. Jadi untuk KN1B sendiri itu komposisinya ada Na38,5, Cl38,5, dan dextrosanya 37,5 dengan osmolaritas 285 miliosmol per liter. Indikasinya itu sebagai larutan awal apabila status elektrolit daripada pasien itu kita belum tahu. Untuk kontraindikasinya pada pasien hiponatremi, pasien dalam keadaan koma akibat insulin, maupun pada alergi NAC. Lalu untuk NaCl 0,45 komposisinya itu dia setengah daripada NaCl 0,9, jadi Na77, Cl77, osmolaritas 154 miliosmol per liter. Indikasinya pada pasien dengan restriksi natrium, dan kontraindikasinya pada pasien hiponatremi, edema cerebri, dan hiperhidrasi ekstraseluler. Selanjutnya D5W, dextrose 5, itu dia mengandung glukosa 50 gram per liter dengan osmolaritas 252 miliosmol per liter. Indikasinya itu pada pasien-pasien hipoglikemi dan hiponatremi, dan kontraindikasinya pada pasien edema cerebri, peningkatan TIK, hipernatremi, dan hiperglikemi. Selanjutnya adalah kristaloid yang hipertonik, itu ada dextrose 5% ringer laktat, komposisinya Na 130 mmol per liter, Cl 109, K4 Ca3, dan dia mengandung laktat 28 dan glukosa juga 5000 mmol per liter. Dengan osmolaritas 525 miliosmol per liter. Indikasinya sebagai sumber cairan, elektrolit dan kalori, atau sebagai agen alkalinisasi, dan juga indikasinya itu pada pasien yang membutuhkan ekstra kalori yang tidak bisa diberikan banyak cairan. Untuk kontraindikasinya itu tidak boleh diberikan pada neonatus, pada pasien dengan hipersensitif natrium laktat, dan pada pasien dalam pengobatan ceftriaxone.
Selanjutnya ada NaCl 3%, di mana ini mengandung Na513 mmol per liter dan Ca513 juga. Untuk osmolaritasnya 1026 miliosmol per liter. Ini indikasinya pada pasien untuk koreksi natrium dan pada pasien dengan hipokloremia. Kontraindikasinya pada apabila terjadi peningkatan atau hanya sedikit penurunan dari konsentrasi elektrolit plasma atau ketika tambahan natrium dan klorida itu dapat merugikan secara klinis. Selanjutnya ada dextrose 5,5 NS, itu komposisinya itu setengah normal salin, jadi Na sama Cl77 seperti NaCl 0,45, dan dia mengandung juga glukosa 50. Lalu osmolaritasnya itu 432 miliosmol per liter, indikasinya pada pasien hipovolemi untuk daily maintenance sebagai sumber nutrisi dan rehidrasi post operasi. Indikasinya pada pasien dengan malabsorpsi glukosa galaktosa dan pada koma diabetikum. Selanjutnya ada D5NS. D5NS itu berarti komponennya ada normal salin dan ada glukosanya, glukosa 5%-nya. Lalu osmolaritasnya 561 miliosmol per liter, indikasinya untuk mengganti cairan dan kalori pada pasien-pasien dengan diare, pada pasien dengan infeksi bakteri, penyakit jantung, dan peritonitis. Untuk kontraindikasinya sama pada malabsorpsi glukosa galaktosa dan pada koma diabetikum. Selanjutnya ada KN-MG3, di mana KN-MG3 ini komposisinya itu Na50, Ca50, dia mengandung laktat 20 dan kalium 20. Osmolaritas 695 miliosmol per liter, indikasinya pada kasus-kasus pasien dengan asupan oral yang inadekuat, pada kasus anoreksia, kanker, malnutrisi, meningitis, dan diabetik asidosis. Untuk kontraindikasinya pada asidosis laktat, pada hiperkalemi, oliguri, adisendisis, dan pada pasien dengan aritmia. Selanjutnya adalah cairan koloid, di mana cairan koloid ini bisa ada juga yang menyebut sebagai plasma expander, di mana dalam cairan koloid ini terdapat zat atau bahan yang memiliki berat molekul yang tinggi dengan aktivitas osmotik yang menyebabkan cairan ini lebih bertahan lama di ruang intravaskuler. Jadi cairan koloid ini akan lebih efisien dalam mengembalikan volume plasma dibandingkan dengan kristaloid, karena kristaloid itu dia lebih cepat ke ekstravaskuler. Untuk cairan koloid ini ada dua, yaitu koloid alami dan koloid sintetik. Jadi ini adalah penjelasan dari cairan koloid. Itu yang pertama plasma protein dari human plasma, di mana waktu paruh itu 4-15 hari dengan indikasi sebagai pengganti volume, hipoproteinemi, dan pada kasus hemodilusi. Lalu dextran itu waktu paruhnya 6 jam dan indikasinya pada hemodilusi dan gangguan mikrosirkulasi. Gelatin itu waktu paruh 2-3 jam, indikasi untuk substitusi volume, dan starch itu dengan waktu paruh 6 jam dengan indikasi pada untuk substitusi volume dan pada kasus hemodilusi. Jadi ini adalah komposisi dari koloid alami, itu albumin, dia itu terdapat protein plasma 5% dan albumin 5% dan 25% ini adalah sediaan-sediaannya. Indikasi dari albumin ini untuk kasus hipoalbuminemia, pada kasus shock hipovolemik, dan untuk plasma expander. Lalu kontraindikasinya pada kasus gagal jantung dan pada pasien dengan anemia berat. Selanjutnya ada koloid sintetis. Koloid sintetis ini yang pertama dextran, yang mana dextran ini memiliki berat molekul rata-rata 70.000 Dalton, 6% dalam infus glukosa, 5% intravena, atau dalam infus natrium klorida 0,9% intravena. Jadi untuk dextran ini indikasinya itu pada kasus shock hipovolemik dan profilaksis tromboemboli, dan kontraindikasinya pada gagal jantung kongestif, gagal ginjal, dan kelainan perdarahan. Selanjutnya koloid sintetis. Untuk koloid sintetis selanjutnya itu ada gelatin. Gelatin itu berat molekulnya 30.000 Dalton dengan indikasi untuk substitusi volume primer pada kasus hipovolemi dan stabilisasi sirkulasi perioperatif. Kontraindikasinya pada infark miokard, gagal jantung kongestif, shock normovolemik, dan pada reaksi alergi. Dan koloid sintetis selanjutnya adalah HES atau hydroxyethyl starch, yang mana berat molekulnya itu 130.000 Dalton dengan kandungan Na dan Cl 154 mmol per liter dengan osmolaritas 308 miliosmol per liter. Indikasinya ini untuk terapi dan profilaksis daripada hipovolemi dan shock yang berkaitan dengan pembedahan, cedera, infeksi, dan kombusio.
Kontraindikasinya pada gagal jantung kongestif, pada gagal ginjal, gangguan koagulasi berat, dan pada kasus sepsis. Selanjutnya saya akan membahas tentang perbandingan atau perbedaan daripada kristaloid dan koloid itu sendiri. Jadi di sini bisa kita lihat bahwa molekul dari kristaloid itu lebih kecil daripada koloid. Lalu distribusinya seperti yang saya katakan tadi, untuk koloid dia akan lebih lama di intravaskuler. Dari segi harga, koloid lebih mahal. Untuk efek sampingnya, kristaloid itu bisa menyebabkan edema interstisial karena dia lebih cepat ke ruang ekstraseluler. Dia juga bisa menyebabkan acidosis metabolik dan hiperkloremik. Sedangkan untuk koloid itu dia efek sampingnya itu bisa mengganggu hemostasis dan menyebabkan reaksi anafilaksis. Penggunaan dari kristaloid itu pada dehidrasi, sedangkan koloid itu pada kasus perdarahan masif. Untuk koreksinya, kristaloid itu kita selalu buat perbandingannya itu 1:3, sedangkan koloid itu 1:1. Jadi ini adalah kelebihan dan kekurangan daripada kristaloid dan koloid. Seperti yang saya katakan tadi, kristaloid itu dia lebih murah, dia komposisinya itu serupa dengan plasma, bisa disimpan di suhu kamar, dan kemungkinan reaksi anafilaktiknya itu lebih kecil dengan komplikasi minimal. Namun dia bisa menyebabkan edema dan menyebabkan oksigenasi jaringan itu terganggu. Sedangkan koloid itu dia bisa kelebihannya dia bisa mengekspansi volume plasma dan durasinya lebih lama, dengan oksigenasi jaringan akan lebih baik dan insiden edemanya lebih rendah. Akan tapi dia memiliki kekurangannya itu reaksi anafilaksisnya itu kemungkinannya tinggi, bisa terjadi koagulopati, dan albumin itu bisa memperberat depresi miokard pada pasien shock. Selanjutnya saya akan membahas sedikit mengenai terapi cairan resusitasi, di mana terapi cairan resusitasi ini kita lakukan untuk menggantikan kehilangan cairan tubuh akut dan untuk mengekspansi cepat dari cairan intravaskuler serta memperbaiki perfusi jaringan. Jadi sebelum kita membahas tentang terapi cairan resusitasi, kita perlu mengetahui estimated blood loss daripada shock hipovolemic itu sendiri. Jadi shock hipovolemic yang stage 1 itu dia biasanya masih normal, hanya menunjukkan kulit yang mulai pucat, itu blood loss-nya biasanya sekitar kurang dari 15% atau 750 mili. Untuk stage 2, dia sudah mulai terjadi dekompensasi dari cardiac output dengan gap tekanan darah yang mulai melebar, akan tapi RR-nya masih kurang dari 30 dan nadinya sudah mulai lebih dari 100. Status mentalnya biasanya sudah restless. Dia itu blood loss-nya itu sekitar 15-30% atau 750-1.500 mili. Untuk stage 3 itu sudah loss 30-40%, yang mana sudah ditandai dengan RR yang lebih dari 30 dan tekanan darah itu sudah kurang dari 100 mm Hg. Sedangkan untuk yang stage 4 itu dia tekanan darahnya sudah sangat rendah, kurang dari 70 mm Hg, dan laju nafasnya sudah lebih dari 30 kali per menit juga, di mana blood loss-nya itu estimate-nya itu lebih dari 40% atau sekitar 2.000 sampai 2.500. Nah, untuk pada bayi sendiri, estimated blood loss, perkiraan volume darahnya itu adalah 80 ml per kilogram berat badan, pada dewasa pria itu 75 ml per kilogram berat badan, dan dewasa wanita itu 65 ml per kilogram berat badan. Jadi bisa kita perkirakan blood volume daripada pasien, dan kita estimasi dari persentasi blood loss berdasarkan staging daripada shock hipovolemic itu sendiri. Sedangkan untuk derajat dehidrasi, kita juga perlu mengetahui sebelum melakukan terapi resusitasi, di mana pada dehidrasi ringan, biasanya dia akan terjadi haus. Untuk yang sedang itu akan sangat haus dan sudah mulai mata cowong, lidah lunak, turgor kulit menurun, dan nadi meningkat dan lemah. Sedangkan pada derajat berat, dia sudah berada di tahap yang tidak dapat minum karena sudah sangat lemah, dengan mata sangat cowong, turgor kulit yang sangat menurun. Untuk pada anak-anak sendiri, tanda-tanda dehidrasi yang bisa kita temukan itu adalah pada dehidrasi ringan sedang itu anak akan tampak lebih gelisah dengan kelopak mata cekung, dan anak akan kehausan. Lalu untuk dehidrasi berat, dia akan mulai letargi atau penurunan kesadaran dan tidak bisa minum atau malas minum. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang konsiderasi dari pemberian cairan resusitasi. Jadi pada pasien pediatri sendiri, kita bisa berikan cairan resusitasi 10-20 ml per kilogram berat badan yang dapat diulang sampai 3 kali tergantung daripada klinis anak. Jadi untuk cairannya itu kita bisa berikan kristaloid. Jadi kristaloid ini biasanya digunakan untuk resusitasi awal. Jadi dan kita hindari pemberian lebih dari 4-5 liter karena dapat menyebabkan edema jaringan. Lalu kita harus berhati-hati juga pada pemberian NS dapat menyebabkan acidosis hiperkloremik, RL itu dapat menyebabkan alkalosis metabolik, dan dextrose 5% dapat menyebabkan hiperglikemi hiperosmolar state atau HHS.
Untuk D5 ini biasanya hanya digunakan pada pasien dengan hipoglikemia atau pada pasien hipernatremi. Selanjutnya, untuk konsiderasi daripada pemberian cairan koloid, itu kita harus hati-hati pada pasien dengan riwayat alergi karena bisa terjadi anafilaksis. Jadi untuk pada Dextran 70 itu hanya kita gunakan untuk resusitasi pada shock hipovolemik dan untuk profilaksis tromboemboli. Dan pemberiannya sebaiknya dibatasi sampai 1 liter karena risiko perdarahannya itu bisa meninggi. Untuk Dextran 40 kita tidak dapat gunakan pada kasus shock hipovolemik karena adanya risiko sumbatan daripada tubulus ginjal dan menyebabkan akut kidney injury. Untuk gelatin kita bisa berikan pada shock hipovolemik dan kontraindikasinya pada pasien dengan infark miokard, CHF, dan shock non-volemik. Dan untuk HES itu dapat kita berikan pada pasien shock hipovolemik, kontraindikasinya pada CHF, CKD, dan gangguan koagulasi berat. Lalu untuk konsiderasi dari melakukan transfusi, baik itu pack red cell atau whole blood, untuk PRC itu kita berikan pada kehilangan cairan atau darah derajat 3 sampai 4 sesuai tabel yang tadi. Sedangkan untuk whole blood itu kita berikan pada derajat 3 dan 4 dan apabila PRC itu tidak tersedia. Syaratnya sebelum kita melakukan transfusi produk darah itu kita harus melakukan cross matching terlebih dahulu dan pastikan tidak terdapat hemolisis dan agglutinasi. Lalu kita pastikan golongan darah sesuai, kantong darah tidak kadaluarsa dan tidak terdapat kerusakan pada kantong darah. Dan selain itu 1 unit juga harus habis dalam waktu kurang dari 4 jam. Untuk pediatri transfusinya itu angkanya itu di 15-20 ml per kilogram berat badan, tergantung dari keadaan umum pasien. Untuk dewasa, kita berikan 1 unit whole blood atau PRC untuk meningkatkan HB 1 gram per desiliter dan HCT 2-4%. Pada pediatri, kita berikan 8 ml per kilogram berat badan whole blood yang dapat untuk meningkatkan kadar HB 1 gram per desiliter. Selanjutnya, ini adalah kebutuhan air pada anak berdasarkan usia. Jadi, untuk anak dari 0 sampai 6 bulan itu total cairannya full dari minuman itu 700 ml untuk 7 sampai 12 bulan karena sudah masuk MPASI. Dia berada di kisaran 200 dari makanan dan 600 dari minuman sehingga totalnya 800. Begitu pula seterusnya sampai umur 14 sampai 18 tahun itu sudah menjadi dari makanan itu 700 dan dari minuman 2.600 dan totalnya itu 3.300. Ini adalah selain itu, selain berdasarkan usia, kita bisa juga menghitung kebutuhan air pada anak itu berdasarkan formula Holiday-Segar atau Rule 421, di mana untuk yang 10 kg berat badan pertama itu kita berikan 100 ml per kilogram berat badan. Lalu untuk 10 kg selanjutnya kita berikan tambahan 50 ml per kilogram berat badan, dan di atas 20 kg kita tambah lagi 20 ml per kilogram berat badan. Selanjutnya ini adalah jenis-jenis abocat yang bisa kita gunakan untuk mengakses intravena dalam melakukan terapi cairan. Yang pertama adalah ukuran 26G warna ungu, lalu 24G warna kuning, 22G warna biru, 20G warna pink, 18G warna hijau, 16G warna abu, dan 14G warna merah. Baik, sekian presentasi daripada saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya.